dan juga bebannya itu tidak seimbang. Sampai saat ini, meskipun seringkali disebutkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa jumlah guru itu cukup, meskipun nanti kemudian kalau di breakdown lagi, dipecahkan ke dalam berbagai daerah, sebenarnya tidak merata. Cukup tapi tidak merata. Kalau cuma ngitung angka doang sih seperti itu keadaannya. Nah, ketika kemudian kebijakannya diiringkan pada kebijakan aparatur sipil negara, maka yang akan dilihat oleh masing-masing guru adalah siapa yang menjadi ASN, maka dia akan tercukupi dalam tanda petik ya, tercukupi kesejahteraannya. Nah, sisi lain kita juga melihat bahwa faktor anggaran belanja daerah juga berpengaruh pada penetapan tunjangan kinerja bagi guru sesuai dengan kewenangannya tentu, ataupun juga ketika akan memberikan semacam hibah bansos untuk guru melalui dana BOS atau BOP dan bantuan operasional. Pada kenyataannya, ternyata kita belum bisa memenuhi, katakanlah tidak jadi PNS, jadi P3K saja guru, ini sampai sekarang problemnya masih cukup banyak yang belum terselesaikan. Kedua, selain juga kita punya satu program tunjangan profesi guru, tapi juga ada persoalan lain ketika kemudian berada di daerah, ada tantangan-tantangan tersendiri. Yang sertifikasi bisa jadi mereka tidak bisa menerima secara utuh karena ketika jumlah jam mengajarnya kurang, dianggap sebagai tidak cukup untuk diberikan. Padahal kalau kita bicara ada beberapa regulasi yang sebetulnya bertabrakan antara di Kemenpan RB dengan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi target pencapaiannya, kalau Kemenpan RB itu mengikuti jam kerja kantor, jam 9 sampai jam 5, sementara menjadi guru, tentu kita perlu melihat ada penyiapan bahan, ada evaluasi, ada pengajar, ada pendampingan, ada home visit, itu tidak dihitung. Karenanya berkali-kali saya terutama di Komisi 10 mengingatkan pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sepanjang ini tidak diselesaikan, nanti bebannya juga jadi akan sangat berat kepada para guru. Baik itu guru PNS, apalagi para guru honor, karena bebannya disamakan, tetapi kemudian kesejahteraannya tidak diperhatikan. Ketika kemudian kita masuk pada Permendikbud 8 tahun 2020 tentang bantuan operasional sekolah, sebetulnya ada satu peluang. Peluangnya apa? Karena kita sudah menyampaikan sebelum keluar Permendikbud itu bahwa yang paling penting Menteri harus memperhatikan adalah bagaimana memberikan honor tambahan untuk guru honorer. Skemanya memang bisa dibantu lewat dana BOS. Pada saat itu di Permendikbud 8 maksimum 50%. 50% dari dana BOS bisa dipergunakan untuk honor, baik untuk guru, kalau ada sisanya untuk tenaga kependidikan. Jadi kita bisa bayangkan lagi tenaga pendidikan seperti apa. Nah, termasuk di dalamnya operator di sekolah dan tenaga pendidikan. Nah, kalau kita bicara soal di masa pandemi ini, ternyata waktu itu perdebatan, saya pernah diskusi dengan salah seorang guru dari satuan guru, bukan PGRI. Mereka mengatakan, alhamdulillah sekarang memperhatikan guru honor bisa sampai 50%. Terus saya bilang, Pak, itu honor itu cuma satu item dari 12 item yang ada. Dan ketika kita bicara 1 dari 12 itu syaratnya juga lumayan. Syaratnya harus punya NUPTK, tidak mendapatkan, belum terdaftar guru yang bersertifikasi dan seterusnya.
Ternyata sebagian besar urusan terhambat karena NUPTK itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan banyak daerah yang tidak mau mengeluarkan NUPTK. Kenapa? Karena mereka tidak mau bertanggung jawab harus memberikan bantuan karena dikhawatirkan orang menganggap begitu dapat NUPTK berarti sama seperti dapat NIK, nomor induk kepegawaian. Padahal ini kan sebenarnya agak berbeda, tetapi itu nanti bisa dikhawatirkan oleh pemerintah daerah. Ini dikhawatirkan pemerintah daerah ya, nanti dikhawatirkan mereka harus memberikan bantuan, tunjangan segala macam. Padahal itu kan sebenarnya bisa dibicarakan. Jadi justru ketika NUPTK-nya nggak dikeluarkan, hambatannya dana BOS yang proporsi buat honornya jadi nggak bisa keluar. Nah, akhirnya kemudian kami mengingatkan ketika di masa pandemi. Pandemi ini ada satu problem. Problemnya apa? Kalau masih menggunakan Permendikbud 8 2020, adalah guru honorer harus punya NUPTK, udah gitu harus ngajar jarak jauh, harus beli pulsa, segala macam lah gitu ya. Sehingga akhirnya kita minta jangan sampai musibah pandemi COVID itu memunculkan musibah baru. Musibah barunya apa? Guru-guru pada dipanggilin inspektorat, ditanyain kenapa uangnya dipakai ini, padahal pakai ini, pakai itu. Padahal sebetulnya itu dalam konteks pembelajaran. Tapi karena tidak ada payung hukumnya, maka itu akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Katanya kemudian akhirnya atas desakan Komisi 10, Permendikbud 19 2020 keluar. Kenapa? Karena supaya apa? Supaya lebih leluasa sekolah menentukan pemberian honornya bisa prosentasinya bisa sangat besar. Juga bisa dipergunakan untuk membeli pulsa dan lain sebagainya dalam upaya untuk membantu penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh. Meskipun itu tidak bisa menolong sepenuhnya ya, saya tahu betul itu cuma sebagian kecil. Kita juga bahkan menyampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja bahwa guru itu adalah orang-orang yang guru honorer terutama bisa kehilangan mata pencaharian langsung begitu sekolah di rumah, kan orang tua nggak mau bayar, betul ya Pak Bu ya, nggak pada mau bayar ISPP, mengatakan orang anak saya di rumah ngapain saya bayar, dia nggak tahu guru-gurunya tetap harus menyiapkan bahan, guru-gurunya tetap harus mengajar dan sebagainya. Nah, ada hal-hal yang mungkin terjadi, apalagi di perguruan swasta, di sekolah-sekolah swasta. Karenanya kemudian kita menyampaikan pada Menteri Tenaga Kerja sebetulnya kalau yang berhak mendapat kartu prakerja juga guru-guru honorer yang akhirnya mereka nggak punya penghasilan sama sekali akibat pandemi ini. Tapi ternyata memang belum berhasil ya kita perjuangkan asumsinya kan udah ada pekerjaan yang tidak ada pekerjaan sebenarnya gitu ya. Artinya hal yang realnya belum terlalu dipahami nampaknya. Nah, kemudian apa sih sebetulnya yang nanti bisa kita kembangkan? Istilah guru honorer itu tidak ada di dalam undang-undang Bapak Ibu, yang ada adalah guru non ASN. Nah, ketika kemarin 2 hari lalu lah ya Menteri menyampaikan tentang peta jalan pendidikan Indonesia, kami mencatat ternyata memang dalam gambaran umumnya bab tentang guru non ASN itu tidak terlalu kelihatan bagaimana peningkatannya, bagaimana pola pembinaannya dan seterusnya. Memang ada konsep yang disebut sebagai guru penggerak. Nah, konsep guru penggerak ini agak berbeda antara saya dengan Menteri memandangnya. Kalau kita bicara tentang guru penggerak, saya memandangnya guru tersebut hanya sebagai motivator, sebagai pemicu dalam satu lingkup sama seperti sekolah penggerak. Ya, dia berada pada lingkup tersebut, sudah dilatih orangnya, kemudian dapat peningkatan kualitas gitu ya, dari pendidikan, bagaimana memotivasi dan seterusnya, dan kemudian mereka ditugaskan.
problemnya adalah kewajiban pembekalan tentang konsep pendidikan secara nasional itu harusnya ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan kewajiban sang penggerak itu. Sang penggerak itu membantu saja. Nah, jadi kalau kita bicara soal itu, jadi satu hal yang sangat penting buat kita untuk memastikan bahwa tidak dilimpahkan bebannya kepada si guru penggerak itu. Bahwa guru penggeraknya bisa jadi ASN, bisa jadi non ASN, betul. Tetapi tentu kita juga harus melihat seberapa besar beban yang diberikan dan seberapa besar kompensasi. Ini belum. Kemudian ketika bicara soal sekolah penggerak, ketika satu sekolah itu menjadi sekolah penggerak, tentu beban berikutnya adalah kepada guru-gurunya ya. Bukan berarti, saya yakin, saya percaya Bapak Ibu guru itu bukan orang yang tidak mau menambah amal solehnya, tetapi kan juga ada beban target yang harus dicapai. Nah, ketika beban targetnya itu tidak tercapai, Ibu Bapak guru yang terkena evaluasi. Padahal ketika kemudian mengambil beban itu, mengambil beban sebagai sekolah, ada konsekuensi ikutannya. Konsekuensi ikutannya adalah membina sekolah-sekolah. Bukan cuma membina sekolah, sebenarnya termasuk di dalamnya membina guru. Jadi memang kami melihat ini masih belum PR besar, belum selesai Bapak Ibu kaitan tentang bagaimana sesungguhnya posisi guru ASN di dalam pendidikan Indonesia yang sebenarnya kita juga belum sepakat, karena ini masih harus didiskusikan lebih dalam dan lebih banyak lagi. Karena sangat sering ada statement-statement yang langsung dilempar, tapi sebetulnya tidak pernah didiskusikan dengan kami di komisi. Dan ini kan mengubah sistem pembelajaran, mengubah metode belajar, dan itu pasti implikasinya adalah mengubah pada kurikulum dan juga target. Jangan sampai akhirnya malah justru keluar dari tujuan pendidikan. Dan konsep ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 1945 di pasal 3. Satu hal yang sangat penting yang kami berulang kali ingatkan pada Menteri, janganlah kemudian kita ingin seperti orang-orang di negara yang konon kabarnya lebih maju, tapi kita tidak punya akan kuat di Indonesia sebagai bangsa Indonesia dan bangga sebagai bangsa Indonesia yang pertama. Rasanya itu sebagai pengawal dari bagian diskusi kita pada hari ini, dan bisa memperkaya diskusi pada petang ini. Dan saya yakin nanti Bu Titi menambahkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ledia yang telah menyampaikan pemaparannya. Ya, untuk sekedar informasi Bu, jadi acara ini sebenarnya dilaksanakan bersama antara Pena Bakti Institute dan juga BEM UNS 2020. Dan juga karena seharusnya yang akan menyampaikan materi selanjutnya adalah dari Pak Iwan Syahril, namun beberapa 30 menit, sekitar 1 jam yang lalu berarti, baru menyampaikan bahwasannya beliau tidak bisa hadir. Selanjutnya kepada Bu Titi Purwaningsih selaku Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia untuk kemudian menyampaikan materinya. Kepada Bu Titi, dipersilakan. Bu Titinya di-unmute. Bisa di-unmute, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terutama kepada Yayasan Pena Bakti yang pada hari ini menjembatani kami untuk dapat diskusi publik dengan Komisi 10 DPR RI. Yang terhormat Ibu Ledia Henifa, barangkali kita pernah bertemu atau belum Bu di Komisi 10? Kita pernah audiensi di sana dan kebetulan Pak Fikri dulu yang mimpin.
dulu kala itu tahun sebelumnya 2019. Dan untuk teman-teman semua, baik dari PHK 2I maupun dari unsur mahasiswa ataupun dari unsur lainnya, bahwa alhamdulillah pada sore hari ini kita semua dapat berjumpa di sini yang nantinya harapannya adalah akan memberikan sebuah solusi untuk kita semua, terutama para guru honorer dan tenaga kependidikan. Di sini Bu, kami sampaikan kembali, saya selaku Ketua PHK 2I, Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia, di sini menaungi guru-guru honorer K2 Indonesia maupun tenaga administrasi lainnya, dan di dalamnya adalah ada tenaga kependidikan. Honorer K2 Indonesia di sini sudah ada payung hukumnya sebenarnya, yaitu PP 48 tahun 2004 ya, terus kemudian PP 43 tahun 2007, terakhir Junto PP 56 tahun 2012. Jadi keberadaan guru honorer K2 ini dan juga tenaga kependidikan tentunya yang honorer K2 sudah jelas kekuatan hukumnya. Namun yang selalu kami pertanyakan adalah mengapa dengan dasar hukum yang sangat kuat sampai hari ini masih tersisa sekitar 430 lebih tenaga honorer K2 Indonesia yang masih diabaikan. Padahal secara tata aturan kami sudah memenuhi syarat. Yang pertama, sampai hari ini seluruh honorer K2 minimal sudah mengabdikan diri selama 16 tahun paling sedikit. Dan yang paling lama ada kurang lebih 33, bahkan ada yang 34 tahun. Dan sampai hari ini usia kritis tenaga honorer K2 itu juga sudah ribuan jumlahnya. Yang mengabdi sudah lebih dari 25 tahun, yang usianya sudah hampir 58 tahun bagi yang staf administrasi atau yang TU, dan yang guru pun sudah hampir ada yang 60 tahun. Dan kami selalu bertanya, sebenarnya program pemerintah dari tahun 2004 sampai hari ini, kok tidak ada solusi yang seharusnya kami sudah terselesaikan. Hanya ada sebuah rapat-rapat, hanya ada sebuah audiensi-audiensi, pernah tertuang, kala itu zaman Minpan RB Yudi Krisnandi, tahun 2015, tanggal 15 September tahun 2015, bahwa Pak Minpan RB pernah mengatakan, bahkan sudah ada roadmap-nya, kala itu disampaikan di RDP Komisi 2, dan ini disaksikan ada dari BKN, ada dari kementerian yang terkait, kala itu juga ada ombudsman, ada dari Komite 3 DPD RI, ya, dan seluruh elemen ada di situ, bahwa menyatakan seluruh honorer kategori 2 akan diangkat menjadi PNS sampai tahun 2019. Namun itu semua tidak menjadi kenyataan. Kemudian tiba-tiba hal itu dibatalkan dengan alasan sudah terbit Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Padahal kami sudah ada. Kami ada dan kami nyata. Namun kami tidak bisa terus katakan sesuai dengan harapan menjadi PNS karena sebuah tata aturan. Yang membuat tata aturan itu siapa? Yang berjanji itu siapa? Dan yang menuangkan sendiri itu siapa? Kenapa kami harus terus menjadi korban? Ini pertanyaan kami. Dan sampai hari ini yang kami harapkan, sebuah roadmap yang jelas untuk membuat sebuah regulasi atau aturan yang tegas dan jelas juga. Tuangkanlah nama honorer K2 di dalamnya. Karena apa? Honorer kategori 2 adalah satu-satunya tenaga honorer yang resmi punya database BKN. Jadi kami ada nomor register BKN, namun status kami tidak jelas. Kami hanya butuh sebuah regulasi untuk menjelaskan sebuah status kami. Ketika kenaikan status kami sudah ada kejelasannya, saya yakin kesejahteraannya juga akan terus ngikut otomatis.
Namun yang terjadi adalah pembiaran begini. Kami, kemudian yang pertama, kami ditentang ataupun kami diatur oleh batasan usia. Usia yang bisa jadi PNS yaitu 35 tahun ke bawah. Padahal perlu diketahui, tahun 2004 kami belum 35 tahun. Karena paling sedikit kami mengabdinya tahun 2004. Itu loh, kok sekarang kami dibatasi oleh usia. Terus kemudian ketika PP 56 dinyatakan berakhir, terus diganti oleh Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, kenapa tidak ada klausal honorer di dalamnya? Ada apakah ini? Apakah kami hanya merupakan sebuah kebijakan politik kemudian sebagai alat politik? Ini yang kami pertanyakan. Karena apa? Kami ini benar-benar mengabdi, nyata mengabdi kepada pemerintah, mencerdaskan anak bangsa yang di TU atau staf administrasi memperlancar kebutuhan kami para guru. Kami adalah satu kesatuan. Namun kami selalu terganjal oleh sebuah tata aturan, terutama yang staf administrasi sampai hari ini belum ada aturan yang menerangkan bahwa untuk administrasi itu bisa diangkat statusnya menjadi PNS maupun menjadi P3K. Dengan alasan bahwa P3K ini sebagai jabatan fungsional dan PNS berbatas usia. Honorer K2 sudah tidak ada yang muda. Kalaupun ada yang 35 tahun ke bawah itu hanya sekian persen, nggak adalah 5%. Dari jumlah sekian 400.000 sekian. Dan kebijakan pemerintah kemarin PP 49 ya mengenai manajemen P3K kemarin, kami sudah direkrut yang jabatan fungsional. Ada tenaga guru, ada PPL pertanian, ada perawat pada Februari 2019. Kita diberi kesempatan katanya untuk mencari solusi, sebuah solusi, mengakhiri yang namanya honorer K2 dengan dibuka rekrutmen P3K, khusus untuk honorer kategori 2. Karena memang kami meminta, kalau honorer, mau ngomong honorer itu hanya berhenti sampai di honorer K2 pada dasarnya. Karena sudah ada surat pelarangan pengangkatan honorer Ibu dari Kemendagri tahun 2013. Dan itu bukan honorer K2. Selain honorer K2 sebenarnya sudah dilarang. Maka dari itu, sebenarnya kewajiban pemerintah itu sampai di honorer kategori 2. Kenapa selama ini seakan-akan bahwa tenaga guru itu cukup? Karena ada kami di dalamnya. Secara tenaga kami dihitung, tapi mohon maaf, ketika secara kesejahteraan kami diabaikan, tidak dianggarkan karena tidak ada bunyinya satupun yang membunyikan dalam aturan itu untuk mensejahterakan yang namanya guru honorer, poin-poinnya yang jelas, yang tegas. Dan kami PHK 2I adalah honorer kategori 2 ini semua mengadu di instansi negeri, tidak ada yang di swasta. Maka dari itu kami dinaungi oleh yang namanya peraturan pemerintah. Kami tidak asal-asalan. Kenapa kalian mau honorer? Kami ada aturannya. Dan kami tidak masuk ke dalam surat pelarangan pengangkatan honorer karena surat pelarangan honorer itu ada, kami sudah ada. Dan kemudian yang kami pertanyakan, ini kebetulan kepada Ibu, sebenarnya kami sudah sampaikan berkali-kali Bu di Komisi 10 maupun di Kemendikbud, bahwa kami minta ketika ada tata aturan dalam perka atau peraturan Kemendikbud yang saya juga tidak begitu paham, yang membunyikan ketika yang ikut sertifikasi itu, khususnya di sekolah negeri ini, itu ada bunyinya adalah SK Bupati. Sedangkan rata-rata kami di sini adalah ber-SK Kepala Sekolah. Yang di negeri khususnya. Kalau di swasta, yang 2 tahun pun sudah dapat tunjangan sertifikasi. Tapi kami, sampai detik ini saya sendiri sudah mengabdi 16 tahun, belum mendapat yang namanya tunjangan guru atau sertifikasi. Karena terganjal yang namanya SK Bupati, sedangkan kami ada SK Kepala Sekolah. Kami tidak tahu saat itu. Yang kami tahu saat itu adalah tahun 2004, kekurangan guru di sekolah saya itu guru PNS cuma 3. Jadi kami masuklah di situ. Itu, maka dari itu di sini mohon maaf, kami bukan pelengkap.
Tapi kami benar-benar mengabdi, kami mengajar anak-anak dari awal kami mengabdi sampai hari ini karena kebetulan saya guru SD, kami pegang kelas atau jadi wali kelas atau guru kelas. Jadi mohon maaf secara beban sama, tapi secara kesejahteraan saya dari bos ya Bu, Ibu perlu tahu, saya sampai hari ini hanya dibayar 150.000 per 3 bulan sekali, dibayarkan 450.000. Perlu Ibu ketahui bahwa saya dari rumah ke sekolah itu harus transport PP 30.000. Masuk akal tidak? Saya hanya dibayar 150.000 per 3 bulan sekali. Setiap bulan saya sebagai pendidik, pencerdas anak bangsa mengeluarkan uang untuk mencerdas anak bangsa, membantu pemerintah. Tapi timbal baliknya kepada kami mohon maaf. Dan kami tidak menyalahkan pemerintah daerah. Karena apa? Pada dasarnya, karena memang kekurangan tenaga, harusnya ketika ada perekrutan honorer pada saat PP itu dikeluarkan, sudah dibuatkan roadmap-nya yang jelas. Karena PP itu, PP 56 terakhir itu kan mengangkat honorer kategori 2 menjadi PNS. Hanya sebagian dari kami, dari 600.000 yang terangkat 200.000. Masih sisa sekitar 400 ribuan. Harusnya ini kan diteruskan. Namun sampai sekarang, sampai 2020, dari 2013 ketika tes CPNS itu, belum ada penyelesaian. Ada kemarin 35 tahun ke atas jadi PNS dari honorer K2, hanya dari tenaga guru itu cuma sekitar 8 ribuan yang 35 tahun ke bawah. Terus 35 tahun ke atas diangkat menjadi P3K dan dinyatakan lulus dari Februari 2019 sampai hari ini, itu juga belum jelas nasibnya. Masih bernasib sebagai honorer K2, belum mengantongi yang namanya SKP3K. Apakah prosesnya begitu lama, begitu panjang? Apakah ada proses perekrutan yang sudah ada mekanismenya sebegitu lamanya? 1,5 tahun yang sudah dinyatakan lulus P3K belum mendapatkan SK. Ajaib saya nyatakan. Dan perlu diketahui, di masa pandemi corona ini yang paling terkena dampaknya adalah para guru honorer. Ibu yang kami hormati, perlu Ibu ketahui, sampingan kami untuk menghidupi kehidupan 150.000 per bulan itu apa Bu? Perlu Ibu ketahui. Kami ada yang ngojek, ada yang jadi pembantu rumah tangga, ada yang jadi petani, ada yang jadi Grab, ada yang jadi tukang kue di kantin. Ini adalah penghasilan kami. Tapi ketika terjadi pandemi corona, perlu Ibu ketahui, kami makan itu dengan kesulitan Ibu. Ini fakta. Karena gaji dari pemerintah tidak turun, memang masing-masing daerah, kemampuan daerah masing-masing Bu, untuk APBD daerah, karena tergantung kemampuan daerah. Ada yang dibayar sesuai dengan UMR, seperti Jakarta dan Kota Surabaya. Ada yang seperti Kota Garut, itu Mas Cecep, itu koordinator saya dari wilayah Jawa Barat, dan Bu Anita dari Kalimantan Selatan, yang paling di bawah 500.000, ada masih. Karena tergantung kemampuan daerah, dan kami tidak menyalahkan. Karena kami membantu pemerintah Indonesia. Kami bukan membantu, hanya membantu daerah. Harusnya pemerintah pusatlah yang memberikan sebuah aturan regulasi yang jelas untuk kami. Itu yang perlu Ibu pahami, Bu. Kami mengais rezeki yang setiap harinya untuk menutupi beban hidup kami, itu bukan satu hal yang mudah. Setelah kami memakai baju kaki, Bu, yang kami pun berdasarkan kredit, Bu, tas kami, sepatu kami, baju kami, itu kredit, Bu. Kalau tidak kredit, berarti kami merendahkan diri depan anak-anak didik kami. Kami harus tampil sama dengan yang PNS karena kami mencintai pekerjaan kami. Karena kami loyal dengan pekerjaan kami. Tapi ketika masa pandemi ini, Bu, apa yang Ibu bayangkan dalam benak Ibu? 150 per bulan. Tidak ada masukan karena apa? Karena pandemi kami bingung. Ngojek juga tidak laku. Dagang kue di kantin, sekolahnya tutup. Padahal kami harus terus melakukan pembelajaran ke anak didik. Dan kami penuhi kewajiban kami tanpa kami merasakan pahitnya kehidupan kami. Ada teman dari kami berkeluh kesah. Mau makan saja tidak bisa, karena dari daerah dana belum turun.
Ini yang harus pemerintah lakukan, sebuah progres dari pemerintah, bagaimana menyelesaikan honorer K2 dululah yang diselesaikan. Karena yang aturannya sudah jelas. Untuk honorer yang non-K, saya rasa itu pun harus sama diperhatikan. Tapi yang ini dulu selesaikan sebagai kewajiban pemerintah. Karena kami sudah berdatabase BKN, sudah ada payung hukumnya. Jadi pemerintah juga jelas roadmap-nya dengan anggaran yang selalu anggaran yang dijadikan alasan. Ketika honorer kategori 2 ini diselesaikan dulu, setelah itu baru non-K jadi jelas. Tidak satu-satu, tidak semuanya. Seramba Uya semuanya dimasukkan jadi satu. Tidak selesai-selesai karena takut akan anggaran. Terus kemudian, itu yang tadi kami sampaikan. Sebenarnya kami harapannya adalah Pak Dirjen tadi hadir. Karena ada unek-unek dari kami, khususnya dari guru. Ada yang namanya tunjangan fungsional dari Kemendikbud, dari Dikbud, yang setiap bulan 300.000 untuk guru. Harusnya, tapi itu biasanya dicairkan 1 tahun sekali, sudah 2 tahun yang lalu. Dan itu pun kuotanya semakin dikurangi. Jadi bukan bertambah, sejak tahun 2008 kalau tidak salah, 300 sampai hari ini juga masih 300, dan itu tidak semua terima. Karena setiap tahun kuotanya dikurangi. Harapannya Pak Dirjen hadir, biar Pak Dirjen tahu apa yang kami rasakan. Kami butuh sebuah solusi. Kami butuh sebuah win-win solution, itikat baik dari pemerintah. Jangan terus kami dilempar bola dari pusat, kami dilempar ke daerah, dari daerah dilempar ke pusat. Padahal kami ini adalah pencerdas anak bangsa. Dan yang jadi pelayan publik dan memperlancar tugasnya untuk memperlancar ini. Mencerdaskan anak bangsa juga. Nggak ada bedanya. Kami satu kesatuan. Antara guru dan staf administrasi nggak bisa dibedakan. Nggak bisa dipisahkan. Tanpa staf administrasi tidak bisa itu guru-guru dapat sertifikasi yang PNS. Karena operatornya kebanyakan dari staf administrasi dan kebanyakan itu honorer. Tuh. Harapan kami itu adalah, karena kami sudah berkali-kali audiensi, kami juga sudah ke Mendikbud, sudah ketemu dengan Pak Nadiem langsung juga pernah, Ibu, kami sudah langsung sampaikan ke Pak Nadiem juga pernah. Kala itu jam 1:30 malam, Bu, dikala habis rapat dengan Komisi 10, saya langsung nyambangi Pak Nadiem, langsung bertemu langsung, saya sudah sampaikan. Tapi tidak ada, ketika ada solusi yang dikatakan bahwa akan ada 50% minimal untuk honorer, itu pun tidak bisa. Tergantung juga berapa banyak siswanya, berapa uang diterima sekolah tersebut. Ketika sekolah adalah di sini ada kelasnya kecil, untuk membeli peralatan, katakan masa pandemi ini saja masih kurang. Bagaimana untuk menambahi gaji guru honorer? Kami butuh sebuah solusi yang jelas, sebuah surat hitam di atas putih dari Mendikbud, juga dari pemerintah pusat, khususnya dari Menpan RB, PP, ataupun Kepres, ataupun Undang-Undang Revisi ASN nanti barangkali, karena ini yang saya dengar, Ibu, besok akan ada lanjutan di Komisi 2, Bu, di Komisi 2 dengan Kemenpan RB, untuk membahas lanjutan revisi ASN. Mudah-mudahan ada nama kami, honorer di dalamnya. Jadi kami terselesaikan, tidak terus kami menanti tanpa ujung. Sebentar lagi kami sudah banyak yang pensiun, dan perlu Ibu ketahui, Bu, ketika ada yang pensiun, ketika ada yang meninggal, apa yang kami rasakan semakin sakit. Karena apa? Tidak ada sepeser pun penghargaan dari pemerintah. Yang ada apa? Tali asih dari ratusan ribu teman-teman menyisihkan 10.000, 5.000 untuk teman-teman yang meninggal maupun yang pensiun. Hati kami terlalu sakit. Sudah 74 tahun merdeka, tapi kami merasa dijajah. Kami benar-benar menceritakan anak bangsa. Kami cinta sama anak-anak. Ibu tahu yang di lapangan seperti apa. Ketika anak ini ditinggal, Bu, gurunya, guru kelasnya, dia tidak mau dinilai oleh guru lain. Dia juga tidak mau diganti oleh guru lain. Begitu cintanya mereka terhadap kami, begitu sama kami pun cinta terhadap mereka. Jadi jangan karena kami mau mengabdi, terus kami diperes terus tenaganya, tanpa ada penghargaan yang layak. Kami butuh status. Ketika status jelas, saya yakin
kelayakan pun akan kami dapatkan. Tapi ketika seperti sekarang, nasib kami nggak jelas, Bu. Di surga enggak, neraka enggak. Kami sekarang kami tidak tahu. Surga enggak, neraka enggak. Karena kami status kami abu-abu. Dan anak didik tahu, Bu, tidak. Anak tanya Bu guru. Nggak ngerti dia guru PNS atau honorer, nggak ngerti. Karena kami sama. Curahan hati kami kepada mereka sama, nggak ada bedanya. Setiap kami mengerjakan rapot sama, kami lembur rapot. Setiap kami mengerjakan administrasi sama, kami mengerjakan administrasi, nggak ada bedanya. Ini yang kami lakukan. Jadi jangan karena para guru honorer ini mau mengabdikan diri, terus kemudian dengan seenaknya pemerintah tidak memikirkan kami. Di Dapodik kami tercatat, di BKN kami ada, tetapi mohon maaf, kenapa untuk anggaran nggak ada, nggak masuk akal. Kami hanya dijadikan alat ketika mau momen politik semata. Dikeluarkanlah sebuah aturan kemarin waktu mau pilpres. Dikeluarkan untuk yang PNS dan P3K. Yang PNS sudah 8.000, ada yang P3K jong. Sampai hari ini belum dapat. Hanya PHP semata, kami udah capek, kami lelah. Padahal kami ini benar-benar mengabdi nyata. Tiap hari kami ngurusin anak. Dan Ibu tahu sebetulnya saya di desa, Bu. Nggak semua wali murid itu punya apa? Punya HP, nggak semua. Karena jaringan internetnya juga kadang-kadang nggak ada. Apa yang kami lakukan? Kami ngojek, Bu. Langsung tatap muka kepada anak didik. Memberikan pembelajaran yang sama pada yang punya internet. Dan kami lakukan tuh Mas Cacep dari Jawa Barat juga melakukan kunjungan tatap muka. Karena apa? Kami merasa beban. Yang lain kami kasih lewat internet. Dan yang tidak, ini harus kami apakan. Mereka juga berhak mendapatkan pengajaran yang layak. Dan kami tanggung jawab. Tapi kenapa pemerintah tidak bisa seperti kami yang kami lakukan? Kami demo sudah 8 kali, Bu. Dan yang terakhir kebijakan itu turun ketika kami demo menurunkan sekitar 100.000. Dan itu ada teman-teman dari UNS, adik-adik kita, ada dari BEM UNS, kala itu ikut dengan kami. Dari UNJ ada juga, dari UI ada juga yang ikut dengan kami, demo 2018. Walaupun hanya sekitar puluhan, dari kami ada ratusan ribu. Dan kami capek, Bu, ketika harus demo terus. Mungkin pemerintah, kalau bilang namanya Titi, itu tukang demo. Saya udah demo 8 kali. Saya pimpin setiap kali saya demo, bukan sedikit kok masa kami, paling sedikit 30.000. Dan kami, ini bukan untuk, katakan kami, hanya untuk apa namanya, bila pemerintah bahwa ini kami anak yang suka demo. Bukan itu. Kami ingin mengaspirkan, kami udah capek. Setiap saat persuasif, oh berarti nggak ada hasilnya. Dan kami memang harus turun demo karena apa? Kami menunjukkan kepada pemerintah bahwa kami itu ada. Kami bukan kamuflase, kami juga bukan retorika, kami bukan semu, kami ada dan nyata. Kami adalah pahlawan. Kenapa kami katakan sebagai pahlawan? Bagaimana kami bukan pahlawan? Tidak sesuai apa yang kami lakukan, yang kami dharma batikan dengan apa yang kami terima. Dan itu rezekinya dari Allah, Bu. Kalau dilihat dari, katakan dari apa namanya, dari hasil kami, nggak masuk akal. Alhamdulillah anak-anak juga sekolah, anak-anak kami bisa kuliah juga, anak-anak kami karena apa? Rezeki dari Allah. Lihat kita ngalah. Allah akan mengganti rezeki kami, tapi jangan permainkan kami terus. Jadi ini sementara ini Ibu yang dapat kami sampaikan, nanti kami sambung lagi. Intinya kami dari para tenaga honorer, khususnya honorer kategori dia, meminta kepada, saya yakin kalau dari Komisi 10 sudah tidak kurang, karena kami sudah berkali-kali bertemu. Saya yakin dari legislatif itu tidak pernah henti berjuang, bergerak bersama kami. Karena kami akrab dengan Pak Fikri, Bu. Kami sangat akrab dengan beliau. Insya Allah ketika tanya titik, pasti beliau tahu. Dan kami juga akrab dengan Komisi 2. Ketuanya pun ketika tanya titik, insya Allah tahu. Dan para wakilnya. Karena kami sudah bersama-sama sejak dari tahun 2014. Jadi saya tidak ragukan Ibu, tidak ragukan Bu, dengan rekan-rekan di DPR RI, kami tidak ragukan. Hanya sekarang dorongan lebih keras, Bu.
nanti kalau memang situasinya sudah normal ataupun tidak, ataupun kalaupun dalam webinar seperti ini, Ibu dari Komisi 10, Bu, undang kami, Bu. Panggil Mendikbud dan Dirjennya, biar tahu bahwa rakyatnya Kemendikbud ini dan juga rakyatnya Komisi 10 ini masih perlu diperhatikan. Dengan perhatian yang nyata, bukan hanya PHP, bukan hanya janji, bukan hanya retorika, bukan hanya sebuah tayangan di televisi. Kami hanya ingin sebuah status, sebuah kejelasan regulasi yang jelas untuk kami, pendidik dan tenaga kependidikan, dan karena kami satu kesatuan, kami nggak mau dipisah-pisah. Kasihan. Yang tenaga TU 58, Bu, itu banyak yang mau pensiun tahun ini. Di kami pun ada di Banjarnegara kami, saya kebetulan Bu, saya dari Banjarnegara, Banyumas, Jawa Tengah, Bu. Ada, Bu, yang mau pensiun. Sakit saya rasanya kalau mendengar itu. Kalau mendengar ada yang meninggal, tambah sakit hati saya, Bu. Jadi saya tidak ragu dengan Ibu Ledia dan teman-teman. Saya tidak ragu. Tinggal dorong lebih keras, Bu. Panggil terus-menerus, Bu. Menterinya, Bu, dan Dirjennya dipanggil, Bu. Terus-terusan, continue. Jangan biarkan mereka lengah dan lupa. Beri kami regulasi. Kalau memang secara Perpres ataupun PP belum bisa, ataupun revisi gelar, dari Kemendikbud dulu, Bu, yang kami harapkan melalui Ibu. Dari Kemendikbud buat regulasi yang jelas untuk tenaga honorer dan guru honorer, K2 khususnya, dan administrasi atau tenaga pendidikannya. Yang jelas, tuangkan yang jelas. Ketika mau memakai dana BOS, jelas. Minimal untuk guru honorer dan tenaga administrasi 50%. Kalau honorer secara keseluruhan terlalu berat, honorer K2 lebih spesifik lagi. Jadi jelas, bertahap. Kami pun mintanya bertahap karena kami tahu anggaran. Kami bukan yang insya Allah, kami sangat paham. Karena kami dari awal kami pun mintanya bertahap, tidak minta sekaligus karena kami yakin anggarannya tidak mampu ketika sekaligus. Tapi kami ingin sebuah yang nyata, kenyataan. Kami hanya minta itu, Bu, sampaikan ke Kemendikbud, sampaikan ke Dirjennya, GTK. Kami minta sebuah regulasi yang jelas. Ketika bisa dicabut Permendikbud yang mana tentang honorer di instansi negeri yang terganjal dengan SK, tolong cabutlah, biar kami dapat merasakan rasanya tunjangan sertifikasi. Insya Allah kalau kami sudah sejahtera, kami nggak teriak-teriak, Bu. Kenapa selama ini kami teriak-teriak terus? Karena perut kami lapar, Bu. Kami lapar. Kenapa kami terus bersuara lantang? Kenapa kami terus gelar demo? Karena kami lapar. Dan kami menuntut hak. Kami katakan kami menuntut hak jelas dan tegas. Karena apa? Kami ada PP-nya. Kami ada dasar hukumnya. Kami bukan semata-mata menuntut. Kami menuntut hak kami. Ini, Bu, yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan nanti dari teman-teman kami nanti ada yang akan menambahi. Kalau ada yang kami sampaikan, ada yang kurang. Dan sekali lagi, Ibu, sampaikanlah suara jeritan kami. Walaupun kami sudah pernah ketemu langsung dengan Pak Mendikbud, mungkin akan beda rasanya ketika dari Komisi 10 langsung, yang nyentil telinganya Pak Mendikbudnya tersebut. Barangkali ini Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas tutur kata kami yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Titik yang dengan menggebu-gebu menyampaikan paparannya. Dan juga memang seharusnya ada Pak Iwan Syahril atau enggak minimal perwakilan dari GTK Kemendikbud yang hadir di sini untuk mendengarkan minimalnya apa yang menjadi keresahan dari guru-guru honorer, terutama honorer kedua selama ini. Baik, sebelum saya lanjut ke pemateri selanjutnya, saya ingin memberitahukan bagi siapapun yang ingin bertanya, bisa raise hand atau bisa menyampaikan pertanyaannya via chat. Nanti akan kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Selanjutnya kepada Presiden BEM UNS, Mas Arifin, Muhammad Zainal Arifin untuk menyampaikan, kepadanya dipersilahkan.
Selamat sore. Halo Mas Arifin. Ya. Ya kan, kenapa kan? Suaranya jelas kan? Dari BEM UNS bagaimana? Cek Kang. Ini udah di-unmute pada BEM UNS. Kedengaran Kang. Host atau co-host mungkin bisa dibantu untuk Mas Arifinnya Mana Kang? dari Halo? Presiden BEM UNS. Oh iya, siap. Cek, cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu yang saya hormati, baik Bu Ledia selaku Komisi 10 DPR RI, Bu Titi selaku Ketua Guru Honorer K2 Indonesia yang tadi sangat lantang sekali menjelaskan apa saja kegelisahan guru-guru honorer, dan Kang Fauzan yang selaku abang senior kami di di BMSI dan gerakan mahasiswa. Kami perkenalkan Bu, Bapak dan Ibu dan teman-teman mahasiswa dimanapun berada, perkenalkan saya Muhammad Zainal Arifin selaku Presiden BEM UNS,
dan selaku koordinator isu pendidikan dasar dan menengah PMSI. Di sini kami akan menyampaikan beberapa sikap kami, menyampaikan beberapa unek-unek kami selaku mahasiswa, dan kami mahasiswa akan selalu bersama guru honorer karena ini adalah jadi diri kami akan selalu mengupayakan esensi dari pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi dimanapun berada. Dan kami menyayangkan sekali karena tadi dikabarkan bahwa dari perwakilan Kemendikbud, dari Dirjen GTK maupun perwakilannya sama sekali tidak menghadiri di forum di sore hari ini. Kami begitu sangat menyayangkan, mungkin ketakutan kepada forum kali ini. Tapi itu sangat-sangat kami sayangkan. Kemudian next, Ibu dan Bapak dan Ibu dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pertama-tama kami akan menyampaikan beberapa sekelumit polemik terkait dengan guru honorer. Apa yang disampaikan oleh Bu Titi tadi mungkin bisa menjadi klimaks apa sih selama ini yang menjadi titik klimaks dari kegelisahan guru honorer, dan mungkin saya selaku perwakilan mahasiswa dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia ingin menyampaikan beberapa polemik. Yang pertama yakni tentang gaji yang minim. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Titi selaku Ketua Guru Honorer Indonesia bahwa seringkali gaji tersebut adalah masih sekitar 150.000 per bulan dan dibayarkan 3 bulan sekali sejak Januari 2020. Ini kami rujuk dari kajian Hari Pendidikan Nasional PMSI 2 Mei 2020 kemarin. Selanjutnya, tidak adanya tenaga honorer lagi. Pemerintah memberikan solusi adanya seleksi CPNS dan P3K. Apakah ini sudah solutif? Ketika kami mengaji sebuah aturan kebijakan diskresi dari pemerintah melalui Kemendagri atau Kemendikbud dan kementerian lainnya, pada pasal 99 ayat 1 dan ayat 2 tentang Undang-Undang ASN yang telah dijelaskan Bu Titi tadi sekalian, bahwa ini juga menimbulkan tindakan diskriminasi serta hilangnya jaminan pemenuhan HAM tenaga honorer. Ketika kita melihat di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja pegawai kontrak itu ada jangka waktunya. Mungkin ada jangka waktu 3 tahun, ada jangka waktu 5 tahun. Tapi ketika aturan mengenai kebijakan P3K atau PPPK, ini tidak adanya kontrak jangka waktu sampai kapan. Dan ini yang menjadi kebingungan di guru honorer, status mereka itu digantung selamanya. Apakah sampai berakhir 5 tahun atau 10 tahun, ini tidak ada kepastian sama sekali di guru honorer. Ini yang menjadi bahan pijakan teman-teman mahasiswa akan selalu mendampingi dan membackup tentang kesejahteraan guru honorer. Dan sekaligus pada faktanya, banyak sekolah yang masih merekrut tenaga honorer lantaran jumlah guru PNS masih belum mencukupi. Hingga tahun 2019, jumlah tenaga guru honorer terhitung sekitar 704.000 tenaga pekerja honorer. Tapi sayangnya, dari Kepegawaian Negara BKN mengumumkan kuota penerimaan CPNS dan PPK yang dibutuhkan hanya sekitar 250.000. Ini berbanding terbalik. Jadi guru honorer atau guru pada umumnya di sekolah itu membutuhkan 700.000, tapi sayangnya dari pemerintah malah menyediakan dan memfasilitasi sekitar 200.000. Ini lagi-lagi menjadi catatan buat pemerintah melalui Kemendikbud atau Komisi 10 yang bisa menyentil Kemendikbud yang seperti Bu Titi tadi bilang. Selanjutnya, next.
merujuk kepada Forum Audensi Aliansi Mahasiswa Indonesia bersama Kemendikbud yang diwakili oleh Dirjen Dikti, kami dari BMSI melalui Koordinator Isu Pendidikan Dasar dan Menengah tetap menyampaikan perihal aspirasi yang berkaitan dengan guru honorer. Prof. Nijam selaku Dirjen Dikti ketika audiensi bersama seluruh aliansi mahasiswa kemarin, ketika kami melayangkan aksi tagar di Twitter, Mendikbud dicari mahasiswa, karena perihal UKT mahasiswa dan melayangkan surat terbuka kepada Mas Menteri Nadiem Makarim, sehingga seminggu kemudian Kemendikbud melalui Prof. Nizam selaku Dirjen Dikti memfasilitasi kami untuk beraudiensi, dan kami dari Korsu Pendidikan Dasar dan Menengah tetap menyampaikan perihal tentang guru honorer, dan beliau menjamin akan 2 poin hal. Yang pertama, adanya keluasan pemakaian dana BOS di masa pandemi ini untuk keperluan guru honorer tanpa batas yang dimuat dalam revisi Permendikbud nomor 20 tahun 2020. Yang kedua, dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan, menjamin dana abadi pendidikan tidak dipotong atau digunakan yang salah satunya diambil dari tunjangan para guru untuk keperluan mitigasi pencegahan COVID-19. Ini 2 hal yang sudah dijamin oleh Prof. Nizam selaku Dirjen Dikti. Tapi kami masih akan selalu menanyakan, dan harapannya di forum ini yang harapannya kami adalah Dirjen GTK hadir, kami menanyakan kedua poin hal ini yang sudah dijamin Prof. Nizam. Tapi sayangnya perwakilan atau Dirjen GTK dari Kemendikbud pun sendiri belum berani hadir di forum sore hari ini. Selanjutnya, Ibu dan Bapak dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, bahwa telah dijelaskan Bu Titi lagi tadi bahwa ada sekitar 51.000 lebih dari guru honorer K2 yang lolos menjadi PPPK. Dan ketika menjadi PPK, mereka belum sama sekali mendapatkan haknya karena terbentur Perpres gaji dan tunjangan yang belum dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi tapi sayangnya lagi-lagi guru honorer ter-PHP lagi dikarenakan Mensesnek menginstruksikan pembahasan Perpres tersebut dimulai dari pembahasan awal, bukan melanjutkan ke tahap harmonisasi. Ini yang kami selaku mahasiswa sangat-sangat menyayangkan, bukan dibahas ke tahap harmonisasi, tapi masih stuck dibahas dari awal. Makanya di malam takbiran kemarin teman-teman BMSI sekaligus sudah meminta restu ke Ibu dan Bapak guru honorer K2, kami melayangkan aksi tagar kembali, yakni mengangkat hashtag guru honorer ter-PHP lagi. Kami ingin menyentil sekali lagi ke pemerintah seberapa komitmennya sih, seberapa konsistensinya sih terhadap permasalahan terkait Perpres gaji dan tunjangan. Karena ini yang kami nantikan, karena sudah 1 tahun lebih ketika pembahasan ini sudah seharusnya di bulan-bulan ini, di tahun 2020 ini, Perpres terkait gaji dan tunjangan PPPK itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah, bukan malah dibahas dari ulang kayak gitu. Selanjutnya, dan ini kami dari teman-teman BMSI ada 2 poin sikap kami dan 2 poin tuntutan kami dan 2 poin rekomendasi kami kepada para stakeholder yang sudah mendengar di forum kali ini. Kepada Ibu Ledia selaku Komisi 10, mohon Ibu dengan rasa hormat agar poin ini menjadi bahan diskusi di rapat-rapat dengan Kemendikbud dan menjadi poin standing position kami dari mahasiswa tentang guru honorer yang seharusnya dan kami harapkan bisa disampaikan ke Kemendikbud selaku
selaku lembaga pemerintah yang melakukan kebijakan ini. Maka dengan ini, kami Aliansi BEM seluruh Indonesia, Koordinator Isu Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan sikap dan tuntutannya, yakni yang pertama, mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan perpres terkait gaji dan tunjangan bagi guru honorer K2 yang lolos PPPPK. Yang kedua, mendesak pemerintah untuk tetap fokus terhadap kesejahteraan guru honorer secara umum dengan membuat peraturan khusus terkait adanya kelulusan syarat sertifikasi PPPG untuk guru honorer dan pengangkatan guru honorer pada seleksi PPPK dan CPNS. Ini yang kami akan selalu gaungkan 2 poin sikap ini. Ketika forum-forum audiensi ini mungkin beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian masih tidak ada kebijakan apapun yang dikeluarkan dari Kemendikbud atau tidak adanya langkah strategis dari Komisi 10 untuk menyentil Kemendikbud, mungkin dari teman-teman mahasiswa akan bisa saja menggelar aksi demonstrasi bersama aliansi mahasiswa lain dari perguruan tinggi negeri yang lain atau dari gerakan-gerakan mahasiswa lainnya. Karena kami sejujurnya kami akan mengupayakan apapun yang itu merujuk dan bermuara untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan dari saya selaku perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Kami tetap konsisten, tetap bersama para guru honorer dan matur suwun, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Salam hangat dari In the Spirit of Java, salam hangat dari Kota Solo, salam hangat dari Surakarta, Bapak dan Ibu guru honorer dan teman-teman mahasiswa yang saya sangat cintai. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Mantap ini. Ternyata mahasiswa lebih konsisten dan lebih komitmen untuk senantiasa membersamai guru-guru honorer gitu ya. Dan tadi ada statement yang menarik gitu ya. Dirjen GTK kesini karena takut gitu ya Mas Arifin ya. Menarik. Bisa jadi memang takut ya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Tadi dari Mas Haidar. Semuanya sudah Ahmad Hidir. Udah ingin menyampaikan pertanyaannya. Mungkin host atau co-host bisa bantu untuk meng-unmute kepada Ahmad Haidir. Ya, silakan host. Halo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi menyimak, cuma memang terputus-putus karena memang jaringan mungkin ya. Tapi intinya saya apresiasi apa yang disampaikan oleh Ibu Titi ya, luar biasa. Itu adalah keluhan dari para guru honorer seluruh Indonesia. Sayangnya dari Kemendikbud tidak hadir ya. Harusnya memang hadir supaya bisa melihat curahan keluh kesah dari para tenaga honorer di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dari Ibu yang Komisi 10 tadi kalau tidak salah bisa mencatat dan bisa menyampaikan aspirasinya. Yang ingin saya tanyakan ya, kebetulan saya dari Universitas Riau ya. Dan saya juga sering keliling-keliling ke beberapa sekolah sebagai asesor sekolah ya. Apa yang disampaikan oleh Bu Titi itu adalah suatu kenyataan yang memang dialami oleh para guru honorer. Bahkan kalau menurut saya lebih banyak kontribusi guru honorer ketimbang guru PNS karena memang jumlahnya di daerah-daerah itu masih kurang. Cuma persoalannya ya, memang dari segi penghasilan kemudian dari segi penghargaan itu sangat rendah dari pemerintah terhadap para tenaga honorer itu, sehingga kinerja mereka juga menjadi kurang semangat ya, sebagian terutama ya, mungkin tidak semuanya. Yang saya ingin tanyakan adalah
kalau sistem pendidikan kita ke depan ya, dan mungkin juga webinar ini akan terus berlanjut ya, bukan hanya sekedar di masa COVID ini ya, kemungkinan akan terus berlanjut, apakah sebulan, apakah 1 semester, 1 tahun, walaupun mungkin sudah normal kembali, tapi pola-pola seperti ini kemungkinan besar akan terus berlanjut. Sehingga sistem pembelajaran jarak jauh tentu akan menguras energi, dan mungkin juga para guru honorer di daerah-daerah, terutama mungkin yang di kota-kota, yang di daerah-daerah terpencil itu akan sulit mengikuti akses seperti ini, apalagi dengan biaya yang besar, menggunakan kuota, paket, dan lain-lain. Ini akan menjebak suatu masalah baru, sehingga apa yang ingin dicapai sekolah merdeka maupun pendidikan yang bagus ini masih jauh dari harapan menurut saya. Bagaimana komentar dari Komisi 10 ya, dan juga mungkin dari Ibu Titi, kira-kiranya bagaimana dengan tantangan seperti itu? Yang kedua, dengan situasi seperti sekarang, ya, saya melihat ada semacam pergeseran ya. Kalau misalnya kita lihat ada beberapa tenaga-tenaga yang berubah ya, digantikan dengan tenaga-tenaga IT yang luar biasa. Nah, ini juga menjadi tantangan baru untuk sekolah-sekolah terutama di daerah ya, yang tidak bisa, walaupun sekolah negeri gitu, tidak semuanya sekolah-sekolah swasta. Apalagi sekolah negeri pun tidak seperti itu kenyataannya. Nah, ini bagaimana menurut Ibu dari Komisi 10 ya, melihat persoalan-persoalan seperti ini, apalagi ada program baru ya, guru penggerak. Ya, guru penggerak yang digagas oleh Kemendikbud. Itu akan menggeser juga dengan guru-guru honorer. Kenapa ada itu lagi gitu? Sementara di daerah sudah ada seperti itu. Baik, itu terima kasih Mas Rizky ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ahmad Hidir. Jadi ada 2 poin ya intinya yang akan disampaikan. Ya, mungkin bisa ditampung dulu Bu ya. Bu Ledia atau Bu Titi ditampung dulu Bu. Ke penanya selanjutnya yaitu dari Pak Cecep Fagar, katanya ingin bertanya juga. Ya, Assalamualaikum. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dari Komisi 10, yang kami hormati juga Ketua Umum PHK2I, Bu Titi, hormati juga rekan-rekan perjuangan se-Indonesia, dan kami hormati juga rekan-rekan mahasiswa. Pada hari ini alhamdulillah sangat menarik terkait dengan persoalan hari ini, terutama terkait dengan masalah honorer. Apa yang disampaikan tadi Bu Titi, Pak Ahmad Haidar ini sangat betul, realitanya seperti itu. Apalagi dengan adanya guru penggerak ini, kami rasa akan menggeser status honorer kami. Ada 2 poin di sini, terutama terkait dengan masalah kesejahteraan dan masalah perubahan status. Yang pertama terkait dengan masalah kesejahteraan, ini sudah jelas-jelas di dalam Undang-Undang Dasar, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 2 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Itu dasar yang pertama. Yang kedua ada di Undang-Undang 14 tahun 2015. Pasal 14 dan 15. Di sana sudah jelas, terutama di pasal 15, penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana pada ayat 15. Huruf A meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji serta penghasilan lainnya berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan masalah tambahan terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip pengarahan dan prestasi. Artinya semuanya sudah terlingkup dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Di sana tunjangan fungsional pun disebutkan, bahkan tunjangan profesi pun disebutkan. Tapi sampai saat ini tunjangan profesi untuk di negeri ini belum kami rasakan, karena itu terganjal dengan ada aturan yang sekolah di negeri itu harus memakai SK dari bupati. Itu persyaratannya di dalam buku 1 dalam persyaratan umum. Nah, itu yang kami sayangkan, dalam kalau bisa ini ada revisi tentang di buku 1 itu tidak boleh ada persyaratan SK
dari bupati untuk negeri. Sudah saja semuanya bisa dirasakan oleh guru-guru honorer. Artinya terkait dengan masalah kesejahteraan ini, dasarnya pun sudah ada. Ini yang harus kita perhatikan bersama dan kita perjuangkan bersama. Dasarnya pun sudah ada. Jadi kami mohon kepada Ketua Komisi 10 ini menjadi dasar ketika kami memperjuangkan tentang hak terutama kesejahteraan. Memang di lapangan hari ini terkait dengan COVID, Bu, banyak kami di daerah Jawa Barat ini yang alih profesi lah. Jadi siangnya dari pagi terus mengerjakan tentang terkaitan dengan pendidikan, melayani peserta didik. Siangnya kami pun mencari penghasilan yang lain. Ada yang ngojek, jadi supir dan sebagainya. Apa yang disampaikan Bu Titi sangat benar sekali. Realitanya seperti itu. Jadi ini yang harus perhatikan bersama. Terkait dengan yang tadi disampaikan Bu Titi, di poin 2, perubahan status. Ini pun sudah jelas. Bahkan di PP 74 tahun 2017 ini sudah ada perubahan pasal 59 ayat 3 menyatakan dalam hal terjadi kekosongan guru, pemerintah pusat atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada suatu pendidikan yang bersangkutan. Artinya pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat ini wajib sifatnya kalau terjadi kekosongan. Saya rasa dan kami pun kaji bersama bahwa setiap daerah ini sangat kekurangan. Sangat kekurangan. Lihat dari masing-masing sekolah, kebanyakan hari ini setiap sekolah itu paling banyak PNS 3 ataupun 4. Selebihnya itu adalah honorer. Kalau misalkan hari ini pemerintah tidak percaya dengan hal itu, bahwa pemerintah sudah sanggup atau menyatakan bahwa ini sudah mencukupi guru ini, kami pun bisa memerintahkan, Bu Ketua Bu Titi pun bisa memerintahkan untuk membuktikan ya kita sarankan untuk diam bersama, aksi bersama diam di rumah saja. Kita buktikan 1 minggu, kami yakin dunia pendidikan di Indonesia ini akan hancur tanpa adanya guru honorer. Jadi kami mohon, itu pun sangat diperhatikan, dasarnya pun sudah ada di PP 74 tahun 2017 pasal 59 ayat 3. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Cecep. Pak Cecep ini kalau saya tidak salah juga salah satu anggota PHK2I apa ya? Benar, Pak? Ketua Koordinator Jawa Barat. Oh, Ketua Koordinator Jawa Barat. Ya baik, tadi pertanyaan tadi langsung saja dijawab oleh Bu Ledia. Mangga, Ibu. Alhamdulillah. Pertama-tama terima kasih atas atensinya Bapak Ibu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas segala kerja keras dan pengorbanan yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang luar biasa ya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kedua, kalau kita bicara terkait dengan kesejahteraan guru yang ada pada saat ini, memang domain terbesarnya ada di pemerintah. Jadi terkaitnya dengan regulasi yang ada di pemerintah. DPR apa sih yang dilakukan? Buat apa ada DPR gitu kan? Pertanyaannya seringkali begitu. DPR nggak ngapa-ngapain. Ya, ini apa cecepnya? Jadi kalau kita lihat memang begini Bapak Ibu, fungsi tugasnya DPR adalah selain regulasi dalam konteks undang-undang, karena itu peraturan perundangan dari pemerintah, kemudian juga ada penganggaran dan juga tidak ada pengawasan. Bab ini adalah bab pengawasan. Alhamdulillah yang disampaikan oleh Bu Titi, Pak Cecep, dan Bapak dari Riau tadi, insya Allah memang sudah menjadi hal-hal yang sudah cukup lama dibincangkan di Komisi 10. Bukan cuma 10, kita sudah berkali-kali melakukan rapat lintas komisi dengan pemerintah lintas kementerian terkait dengan honorer. Salah satunya adalah dengan terakhir yang berkaitan dengan P3K. Meskipun memang nggak mulus gitu, karena ketika kemudian P3K selesai dinyatakan lulus tapi nggak ada
ini juga jadi masalah lagi, sehingga akhirnya kami juga kemarin sempat melakukan rapat lagi dengan Kementerian Pan-RB, tapi juga masih belum ada jawaban yang jelas. Kalau dibilang kurang keras lagi, mungkin karena kalau di kami memang secara rutin terus-menerus menyuarakan, bahkan sampai 2 hari yang lalu kita masih terus mengingatkan Pak Menteri, dan bukan cuma 1-2 orang anggota yang ngingetin, karena virtual nggak bisa dijewer, terus kalau kita nggak jewer nanti jadi masuk berita. Ya. Jadi kita secara tegas udah berkali kemudian nggak menerima peta jalan yang disampaikan. Karena apa? Karena ketika kemudian disampaikan peta jalan itu sebenarnya tidak kelihatan pembelaannya terhadap guru honorer. Gitu. Jadi itu bagian yang akhirnya kemudian kita terus-menerus ingatkan dan terus-menerus kita lakukan. Nah, apakah kemudian sistem pendidikan jarak jauh ini akan diberlakukan? Sementara karena COVID, iya, sampai akhir tahun. Bagaimanapun juga kita tidak mungkin mengorbankan anak-anak kita dan guru untuk melakukan pembelajaran tatap muka, karena sampai saat ini penanganan terkait dengan COVID-nya sendiri nggak ada, belum serius banget gitu ya dalam bab kesehatan. Malah justru lebih dari 1.000 penularan per hari saat baru. Ini juga jadi PR yang agak besar, ya. Agak sulit juga memang, bahkan untuk termasuk kami di DPR RI. Hari ini kita sudah rapat, ternyata kemudian sorenya sudah ada pengumuman ada yang positif terkena, besoknya jadi kosong lagi, akhirnya virtual lagi gitu ya. Jadi itu juga jadi satu hambatan sih dalam pembahasan. Tapi itu hal yang sudah dilakukan sampai 2 hari kemarin. Sampai meskipun ada yang virtual, ada yang fisik kehadirannya, saya termasuk yang hadir fisik. Tapi memang kita masih harus menggesak agar ada pembicaraan dengan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pan-RB. Jadi kami tidak berhenti terus mengingatkan, karena kalau bertiga ini nggak duduk bareng, nggak akan selesai, Bu. Jadi kalau cuma sekedar keputusan Permendikbudnya saja berkaitan dengan cabut Permendikbud yang menyebutkan tentang harus adanya SK Bupati misalnya. Udah gitu sekarang ada perubahan lagi Bapak Ibu. SK Bupati itu nanti cuma akan, kalaupun nanti diadakan itu hanya untuk SD dan SMP. Harus SK Gubernur, lebih riweh lagi, lebih susah lagi. Jadi memang ini harus duduk bersama bertiga itu maksudnya Mendikbud, Mendagri dengan Menpan RB. Karena ada sejumlah aturan-aturan yang ada diatur di Kementerian Pan-RB itu nggak nyambung dengan pengaturan tentang guru. Yang ada di Kemendagri juga gitu, sama. Jadi sudah lama itu saya ingatkan, sejak menteri pertama kali jadi menteri itu dan rapat pertama dengan Komisi 10 saya sudah mengingatkan. Sampai kemarin juga masih terus, karena kami melihat ini belum ada kemajuan pembicaraan itu, karena masing-masing kekeh dengan aturannya masing-masing. Nah, kita bisa lihat bahwa sama seperti kasus semua. Jadi yang dilakukan oleh Komisi 10 adalah bagaimana begitu kita melihat ada masalah, kita segera langsung minta diubah. Seperti kasus contohnya di Permendikbud 8 2020 tentang dana kursus. Kita sudah meminta supaya 50% itu, meskipun tidak semua regulasi itu bisa mencukupi pada semua daerah. Karena di Garut ada satu sekolah negeri yang PNS-nya cuma kepala sekolah, yang lainnya semua honorer, betul ya Pak Cecep ya? Sudah datang waktu itu ke Komisi 10 salah seorang guru honorernya di sana menyampaikan. Bisa dibayangkan pasti dana bosnya nanti akan tersisanya cuma sedikit untuk honorer, meskipun di Permendikbud 8 2020-nya kita sudah memaksa pemerintah harus diperbesar, akhirnya kan ditetapkan 50% paling tinggi.
dengan segala kekurangannya tentu ya. Kemudian, nah begitu masuk COVID, kita tidak memungkinkan pakai cara yang itu. Dan pakai Permendikbud 8 saja ada syaratnya NUPTK. Begitu bicara NUPTK, balik lagi ke bupati, balik lagi ke wali kota. Dan tidak semua bupati wali kota itu mau mengeluarkan NUPTK. Sama seperti mereka juga tidak mengeluarkan bupati terkait dengan honorer di sekolah negeri. Kenapa? Karena paradigmanya kepala daerah, kalau mereka membuat SK, kalau mereka membuat NUPTK, ada tanggung jawab, harus menyerahkan, harus memberikan bantuan. Itu yang mereka tidak mau. Nah, jadi kita udah berkali-kali, maka harus dibicarakan dengan Menteri Dalam Negeri, kan konteksnya itu. Sebenarnya dikeluarkan saja karena tidak ada konsekuensi logis buat bupati, karena itu adalah persyaratan dari pusat. Kalau nggak ngobrol emang nggak akan ketemu. Jadi menurut laporan Biro Humasnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memang masih sangat sedikit wali kota dan bupati yang mau mengeluarkan NUPTK. Sehingga ketika COVID, kami melihat ini ada lebih parah, bisa lebih parah lagi. Ketika COVID dibolehkan untuk mengatur, mengelola sendiri sampai 100% untuk honor pun disilahkan. Dengan catatan tadi ada pertanggungjawaban tentu, dan tidak harus punya NUPTK khusus untuk COVID. Jadi selama masih ditetapkan masa pandemi COVID, yang berlaku adalah Permendikbud 19 tahun 2020. Kenapa harus dibikin ada peraturan? Karena kalau tidak, nanti masalahnya adalah Bapak Ibu akan diperiksa. Gitu. Kan kita tidak mau setelah musibah dan musibah lagi. Jadi diselesaikannya dengan cara demikian. Itu sudah diantisipasi sejak awal. Kemudian terkait dengan guru penggerak tadi. Kalau guru penggerak, Pak, kami juga sudah mengingatkan dari awal. Jadi syaratnya memang bukan PNS, tapi kalau yang dijelaskan ya kemarin prakteknya gimana nanti kita lihat. Tapi bahwa semua guru yang berpengalaman, yang punya portofolio yang baik, itu insya Allah bisa mengajukan diri sebagai guru penggerak. Cuma saya ingatkan kepada Pak Menteri, kalau guru penggerak itu nanti mau ditempatkan di mana? Kan kebayang kalau misalnya Bapak Ibu guru, baik yang PNS, baik yang honorer, begitu mendaftar jadi guru penggerak ditempatkan di tempat yang jauh dari rumah, sama juga bohong gitu kan, nggak bisa juga kemudian mengembangkan dengan baik, malah bisa diugal. Karenanya kan kita harus lihat di sebelah mana mau dijadikan guru penggeraknya, apakah di tempat asalnya atau di tempat lain. Yang konon kabarnya mau ada 10.000 ya kalau nggak salah. Jadi itu jadi bagian yang kemarin kami pertanyakan, karena ini kan akan diberlakukan di 2021. Nah, kalau kemudian prinsip kami di Komisi 10, berdayakan yang ada, baru kemudian cari yang lain. Artinya berdayakan dulu yang ada, optimalkan yang ada. Karena udah pasti kalau guru-guru yang ada, guru-guru honorer apalagi, mereka punya pengalaman yang luar biasa. Lebih dari 10 tahun. Bisa dipahami sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Titi itu, karena itulah kejadiannya. Jadi buat kami yang paling penting adalah bagaimana mengupayakan dulu yang ada, mendinamisir yang ada. Karena toh Menteri Pendidikan sendiri yang presentasi ke Komisi 10 yang mengatakan jumlah guru cukup, tapi distribusi tidak merata, dengan menjelaskan sekian yang honorer, sekian yang PNS, sekian yang gitu ya. Jadi ini di daerah mana gitu ya, dan itu yang masih menjadi PR. Kalau terkait dengan bersuara lebih keras, insya Allah Bu, jangan khawatir. Komisi 10 itu sangat konsisten berkaitan dengan kepentingan guru-guru honorer, kepentingan orang tua, dan bahkan juga kepentingan siswa. Seperti misalnya kemarin tiba-tiba setelah rapat justru Menteri mengumumkan bahkan mempermanenkan pembelajaran jarak jauh, justru Komisi 10 menolak.
Karena pembelajaran jarak jauh itu cuma fasilitas, bukan tujuan akhir. Jadi Indonesia seluas ini nggak bisa diandalkan. Bahkan kami sendiri kami di Komisi 10 sendiri yang memaksa supaya Kemendikbud bekerja sama dengan TVRI untuk mempercepat juga penyelenggaraan, karena nggak bisa mengandalkan handphone. Nggak ada sinyalnya, pulsanya belum tentu ada, bendanya saja handphonenya belum tentu punya. Makanya kemudian diantaranya dipermudah dengan tadi pembelajaran melalui TVRI. Tapi kan tetap saja tidak semua juga tercakup. Jadi memang ada banyak hal yang masih harus kita perbaiki untuk kondisi. Tadi Mas dari BEM menyampaikan bahwa penting Perpresnya segera ditandatangani. Ya memang Perpres itu domainnya Presiden, bukan domainnya DPR. Jadi paling kita bisa mengingatkan, mendorong supaya segera ditandatangani, karena jika tidak maka akan banyak yang tertunda. Sebelum COVID saja itu belum ditandatangani. Kenapa? Karena memang alokasi anggarannya, disukai atau tidak alokasi anggarannya memang nggak ada, karena tidak disiapkan. Nah terakhir di DPR itu Badan Legislasi kemarin sudah menyelesaikan harmonisasi revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kita sedang menunggu dari pemerintah surat presidennya supaya kemudian bisa dibahas bersama antara pemerintah dan DPR. Kemungkinan besar ada di Komisi 2. Biasanya kalau ASN di Komisi 2. Kecuali kalau nanti kemudian Badan Musyawarah menetapkan itu di Badan Legislasi atau di Pansus. Sampai sekarang sih belum ada suratnya dari Presiden, jadi kita masih menunggu 60 hari kerja, Presidennya sudah harus terrealisasi. Tentu kalau sudah bicara ASN, termasuk konsekuensi-konsekuensinya gitu ya. Dan mohon doanya, karena kemarin yang paling yang paling besar berkaitan dengan revisi ini adalah kaitannya dengan bab honorer. Jadi mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan cepat. Tapi berdasarkan pengalaman nggak bisa cepat selesainya pembahasan tentang rancangan undang-undang ASN ini. Tapi tetap optimis. Bismillah, mudah-mudahan kita segera bisa mendapatkan keluar yang lebih baik. Secara bertahap tadi ataupun secara sekaligus. Kita belum tahu, tapi kita mengupayakannya sekali yang kita bisa. Terima kasih buat semuanya, buat adik-adik mahasiswa, buat adik-adik panitia, bapak ibu guru yang telah hadir. Mudah-mudahan ini bisa jadi sarana kita untuk berkomunikasi. Insya Allah komitmen Komisi 10 tetap memperjuangkan kepentingan guru-guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Bu Ledia yang telah menyempatkan hadir dan mendengarkan keluh kesah dari guru-guru honorer dan juga para mahasiswa. Mungkin langsung saja karena durasi juga, mungkin kepada Bu Titi bisa menyampaikan closing statement-nya juga Bu. Karena di beberapa daerah di Indonesia juga udah ada yang azan maghrib gitu, waktunya udah masuk maghrib. Dan daerah Jawa Barat juga mungkin sebentar lagi akan masuk maghrib. Kepada Bu Titi, mungkin bisa menyampaikan closing statement-nya, Bu. Ya, terima kasih Mas Rizky. Tadi disampaikan oleh Bu Ledia, kami jadi ingat bahwa hal yang disampaikan oleh Bu Ledia itu sangat bagus, artinya memang ini hanya bisa dibicarakan lewat kementerian terkait yang memang di sini domainnya kementerian masing-masing. Semoga saja, kalaupun bisa seperti yang kemarin kita audiensi di Komisi 10, Ibu, nanti bisa diadakan rapat gabungan atau lintas kementerian yang ada itu kan bisa diundang, barangkali kan seperti itu kan lebih bagus. Karena apa? Karena mau dibuat pansus atau panja atau apalah, yang jelas di sini kami harap ada sebuah solusi di mana solusi ini segera. Yang kami harapkan adalah segera karena kami berburu dengan usia kritis. Dan sekali lagi kami tegaskan, bukan hanya guru tapi dengan tenaga kependidikan. Jadi judulnya yang lebih bagus adalah tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan, karena di sini adalah satu kesatuan, sama-sama sudah mengabdi, sama-sama berkeringat, jadi jangan ada pembeda lagi di antara kita. Yang kami harapkan adalah kesedihan ini tidak terus berlangsung, karena apa? Teman-teman yang non guru atau tenaga pendidikan itu selalu merasa di sini sebagai anak tiri, padahal mereka pun punya kans yang sama. Terus kemudian kami berpesan kepada anak-anak, adik-adik mahasiswa ya, jangan jadi guru honorer ya Mas. Sudah cukup untuk kami. Jadi cukup untuk kami. Kalian jangan mau jadi honorer. Kalau mau jadi guru daftar PNS ataupun P3K, jangan mau jadi guru honorer karena akan merasakan sakit yang sama dengan kita. Cukup kita aja yang merasakan. Cukup kita yang sudah, saya katakan, terlanjur. Kami sudah sekian puluh tahun, sudah begitu menyatu dengan jiwa kami, jadi cukup kami, jangan sampai perbudakan ini terus dilakukan. Saya sampai menyatakan bahwa ini perbudakan birokrasi, karena benar adanya tenaga kami diperas, tapi kesejahteraan nggak diperhitungkan. Mungkin ini mudah-mudahan Bu Ledia dan teman-teman atau rekan-rekan di Komisi 10 nanti, saya sih percaya, karena dulu Ibu, kalau ingat tanggal 23 Juli dulu tahun 2018, waktu rapat gabungan, itu adanya dari honorer K2 formasi, yang PNS 35 ke bawah dan P3K 35 ke atas, datanya dari situ Bu. Mudah-mudahan ini pun nanti akan jadi inisiator lagi Komisi 10 nih, untuk rapat gabungan dengan kementerian yang terkait. Mudah-mudahan ya Bu, lewat Bu Hanifah nanti, mudah-mudahan ini bisa tergelar rapat gabungan ataupun PASU atau apapun, yang jelas kami butuhnya sebuah regulasi sebagai realisasi, karena sekali lagi kami yang sudah tua ini berburu dengan usia yang semakin tua. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dengan Yayasan Pena Bakti yang menjembatani kami dan terus mensupport kegiatan kami. Apapun kegiatan kami disupport oleh adik-adik mahasiswa. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya, teman-teman juga, Bu Ledia juga kami terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga kepada Bu Titi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri, Bu Titi, Kang Fauzan, dan juga Bu Ledia, serta Presiden BEM UNS, Mas Zainal Arifin. Tapi sebelum berakhir, saya ingin menyampaikan lagi ada sebuah program dari Pena Bakti bersama BEM seluruh Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, tentang bagaimana usaha yang dapat kami lakukan, usaha maksimal yang dapat kami lakukan untuk meringankan beban-beban guru honorer. Mungkin ini katanya pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, apa mungkin berkualitas sumber daya manusia yang ada? Mungkin akan ada dokter, insinyur, profesor, atau profesi yang lainnya. Lalu, apakah pendidikan di Indonesia sudah baik rupanya? Nyatanya, anggaran 20% dari APBN yang diarahkan ke pendidikan masih terbilang belum merata. Fasilitas sekolah dan kesejahteraan guru masih terunta-runta. Ditambah, negeri kita saat ini sedang diserang pandemi corona. Penelitian bercerita bahwa guru honorer masih digaji seminggu. Hanya diberi 100.000 per bulan haknya. Di antara itu, bahkan ada yang molor gajinya. Tentunya sangat tidak sebanding dengan beban tugas yang dilakukan. Bagaimana mau membeli smartphone atau kuota? Makan pun hanya seadanya. Apakah kita sudah adil jika guru honorer tidak perhatikan keberadaannya? Padahal guru adalah pahlawan bangsa. Meskipun ada pepatah, pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi kan guru honorer juga manusia berjasa yang perlu diperhatikan keberadaannya. Maka kami mengajak aku, kamu, kita semua berbagi bersama menceritakan pahlawan bangsa.
Ya, itu tadi yang sedikit dari Pena Bakti Institute untuk kemudian meringankan guru-guru honorer. Sebagai penutup, saya mengutip kata-kata dari Ibu Titi tadi, bahwa sudah hampir 75 tahun Indonesia merdeka, tapi ternyata kemerdekaan tidak dirasakan oleh dunia pendidikan, terutama oleh guru-guru honorer Indonesia. Terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir dan para pemateri. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.